Temu lagi di Hot Room. Hot menangani kasus raksasa semuanya, tapi kok bisa ingat nama kliennya, terutama tentu jumlah honornya nggak pernah lupa, nomor perkaranya, tanggal banding, tanggal kasasi, tentu apa? Daya ingat. Daya ingat karena apa? Kopi luwak hitam premium. Secara medis sudah banyak bukti bahwa orang yang banyak minum kopi tidak gampang lupa amnesia di masa tuanya. Jadi minumlah kopi luwak hitam premium, jangan sampai Anda melupakan anak istrimu. Melupakan pacar boleh. Oke, Jakarta Undercover. Sebenarnya gimana sih kehidupan artis sekarang ini? Apa memang banyak memakai atau gimana? Apa yang Anda masih aktif nggak sih berkelala? Masih, Bang, masih keliling-keliling. Masih keliling-keliling? Masih keliling-keliling. Ikut juga melakukan atau apa? Oh, enggak lah, kalau itu nggak ikutan lah. Kita ikut partinya aja. Oke. Sebenarnya ini kan celah apa ya, seperti yang saya bilang di depan gitu kan, sebenarnya celah bagaimana kemudian orang bisa dalam tanda kutip menikmati misalnya pesta lah gitu, memakai sesuatu yang bisa euforia, bisa happy, bisa apa, tapi tadi dengan sesuatu barang yang tidak terlarang gitu. Ya. Dulu zaman ketamin belum dilarang, Ya. itu kan beberapa klub menyediakan, Bang. Oke. Ketamin itu kan obat bius buat kuda kan sebenarnya. Ya. Itu nama sandinya kalau di beberapa klub itu terutama di karaoke gitu, nama sandinya kepiting. Apa? Kepiting nama sandinya. Kenapa nama kepiting? Iya, jadi ketamin gitu. Jadi dia seperti kokin penggunanya kan gitu. Ya. Jadi kalau orang pakai pesan kepiting berarti dia pesan ketamin. Sebelum itu dilarang gitu, itu peredarannya lumayan gitu. Nah, begitu dilarang mulai takut-takut kan karena pasti ditangkap gitu. Sama fenomena whipping juga pada akhirnya juga nggak tahu nanti akan seperti apa. Tapi kalau menurut hemat saya sih lebih ke lebih ke soal regulasi sama penanganannya lebih ketat ya, karena sama halnya kayak orang pakai Xanax lah perlu resep dokter gitu kan gitu. Ya. Kalau whipping dilarang ntar bikin kuenya nggak bisa mekar, Bang. Ntar ibu-ibu kuliner marah semua ya. Orang mau menikmati kue bolu yang bisa bagus gitu atau nggak ada whipped creamnya susah, whipped creamnya jadi lembek gitu kan gitu. Jadi ya agak mungkin lebih bener sih, lebih ke soal penanganannya seperti apa, distribusi seperti apa gitu. Xanax kalau nggak ada resep dokter kan bisa jadi narkoba sebenarnya kan gitu. Kalau artis gimana artis? Banyak nggak pakai ini artis? Banyak lah. Hah? Ngilangin stres kan? Kenapa stres nggak laku show udah habis gitu? Atau kebanyakan job kan gitu. Begadang kayak abang gitu misalnya kan, berapa syuting 2-3 hari 3 malam stres gitu. Atau emang lagi nggak laku-lakunya misalnya gitu kan. Bisa juga. Iya, bisa jadi gitu bahwa whipping mungkin menjadi salah satu pelarian gitu karena tadi ada efek nyaman, Langsung nyaman kayak obat bius kan gitu, melupakan problem sesaat kemudian gitu kan seperti menjadi jalan pintas yang sebenarnya pintasnya jadi ke hal yang negatif gitu, Bang. Ya gimana Bepom? Coba gambarkan gimana sih rasanya sih? Jadi, aku mau coba nih, mau saya coba malam ini nih. Gimana coba? Jadi whipping itu yang berhubungan dengan gas medis. Ya. Intinya dia memberikan efek awalnya itu dia akan merasa ngantuk. Merasa ngantuk. Ya. Terus? Setelah rasa ngantuk dia akan timbul perasaan tahap berikutnya euforia. Gembira, makanya sampai gembira, ketawa-ketawa begitu. Oh pantas itu namanya gas tertawa ya, oke. Terus setelah itu dia halusinasi. Ya. Mungkin dia bisa lihat dirinya apa yang dia punya dia dambakan jadi kenyataan seolah-olah. Akhirnya kalau dia dambakan hidup di surga, kelihatan rasanya mungkin kayak surga mungkin ya. Nah itu yang dialami, jadi dia masuk ke alam lain. Ya. Dan itulah tahapan-tahapannya sehingga. Tapi katanya cuma sebentar begitu dikonsumsi, dipakai, katanya akibatnya nggak lama, cuma normal lagi, benar nggak itu? Nah makanya saya melihat yang tadi ininya dia gunakan balonnya. Ya. Dan balon itu dia bisa atur berapa lama, sehingga cukup lama tergantung habisnya udara yang ada dalam balon itu. Ya, ya. Jadi kalau
dia ukur misalnya balonnya bisa 15 menit, 20 menit, tapi kan dia setelah itu tertidur. Oke. Tertidur, maka rasa bahagianya ikutlah dengan rasa tertidurnya. Terbangun dia baru Kalau sadar. dicampur sama narkoba lain gimana, Pak? Kenapa? Pak Bepom. Misalnya pakai whipped cream kan, pakai whipping gitu. Tapi juga pakai narkoba, itu tidur nggak? Oh ya, itu jelas ada efek Ya kan? namanya efek sinergi dalam Ya. obat gas itu. Dia efek saling memperkuat. Tapi kalau memang itu bisa melupakan duka, ya apa salahnya, Pak? Ya. Nah, masalahnya nanti dia akan menimbulkan Melupakan duka, menimbulkan duka yang lama. Gimana, Pak? dia bisa menimbulkan, nanti kan ada efek khususnya adiktif psikologis ya. Ya. Nanti kalau dia tidak gunakan itu, dia rasanya tidak lengkap hidup ini. Dia Tidak merasa tidak lengkap. hidup. Iya. Jadi Iya. dia harus pakai terus. Ya, ya. Itu yang kita khawatirkan. Itulah yang kita sebut dengan Bang efek Supi yang efek ketergantungan. sinergi itu, Bang Supi pasti tahu Bang Supi itu. Efek sinergi antara whipping sama narkoba itu gimana? Ya Bang? gimana? Apakah menjadi dipakai double atau gimana? Iya, jadi whipping akan semacam booster, Bang. Oh, booster. Semacam booster. Jadi ini udah narkoba. Bisa ngangkat, ditambah dengan nitrous oxide atau whipping ini tambah naik, Bang. Ya. Gitu. Betul, efek sinergi yang saya maksud itu saling memperkuat. Saling memperkuat. Jadi nggak jadi tidur kan? Iya, jadi Jadi tidur. euforia. Tapi masa kita capek-capek untuk bahagia puluhan tahun. Hanya dalam hitungan menit bisa bahagia, gimana tuh, Pak? Dan gimana? Ibu sebagai wanita gimana nih? Iya, kalau menurut saya sih itu kan bahagia yang semu. Masalahnya Daripada seperti nggak pernah itu. bahagia? Cuma nanti itu bahagia sesaat yang menimbulkan kesedihan berkepanjangan kan Oh, gitu. begitu. Jadi Apalagi kalau meninggal ya. Iya, itu dia masalahnya. Kan paling nggak enak kalau ketemu malaikat maut dalam keadaan nggak sadar tuh gimana caranya ntar ditanyanya. Jadi ya. kalau menurut saya sih Jadi ya menurut DPR memang harus dilarang atau akan mendukung agar dilarang. harus dilarang Akan diterapkan seperti narkoba untuk penggunaan medis boleh, ya tapi tidak boleh untuk setuju dipasarkan bebas begitu. seperti itu harusnya. Ya begitu, Bepom. Betul. Ya. Boleh tetap tapi tidak boleh dipakai bebas begitu seperti narkoba. Yang dalam ide kami kita akan atur dalam 3 tingkatan. Tingkatan pertama kita akan atur distribusinya. Yang kedua untuk gas yang berhubungan dengan medis kan terbagi 2 nih. Ya. Penggunaan medis dan penggunaan kuliner ya. Ya. Nah, kalau untuk penggunaan medis jelas kita atur larang penggunaan yang di luar. Ya, di luar medis ya. Tetapi kalau yang hubungannya dengan kuliner kan ada undang-undang pangan Ya. yang memperkuat itu 18 tahun 2012. Nah, itu intinya kita akan atur yang berhubungan bagaimana distribusinya. Oke. Distribusinya jadi orang tidak bisa langsung membeli whippingnya. Ya. Tapi kita rencananya kita akan atur industri atau kuliner Ya. itu bisa membeli, tapi jelas tujuannya untuk masak, untuk membuat Tapi benar nggak roti. bahwa kalau orang punya komorbid, punya udah penyakit yang komplikasi ini sangat cepat berakibat? Oh iya, sangat cepat berakibat karena itu kan intinya N2O itu. N2 itu apa sih, Pak? Biar masyarakat N2O. Nah, itu disebut nitrate oxide. Ini penemuan yang berhubungan dengan ini sudah sekitar 200 tahun yang lalu sudah Oke. sebetulnya. Dr. James yang terima. Yang Ya, isi N2O itu apa itu N2O? N2 itu intinya awalnya adalah zat nitrogen. Ya. Itu biasanya dari amonium. Ya. Amonium itu kayak protein khusus yang terpecah. Ya. Nah, akhirnya itu secara kebetulan ditemukan oleh Profesor James dan Ya. ternyata bisa membuat fly kan dan akhirnya Membuat digunakan fly. untuk operasi. Nah, tapi masalahnya sekarang setelah digunakan kan kelihatan ada efek-efek yang berbahayanya. Ya. Salah satu efek berbahayanya yang disebut dengan neurotoksis atau meracuni otak, Meracuni otak. meracuni saraf kita. Ya. Nah, karena dia meracuni saraf kita, maka ada 3 komponen hormon otak yang ditekan. Ya. Hormon pertama namanya yang kita sebut dengan AMPA reseptor. Ya. Yang kedua
yang berhubungan dengan asetilkolin. Asetilkolin itu yang membuat kita rasa dopamin itu bergerak, ya kan, itu ditekan. Dan kan yang terakhir kolesterolnya, yang kalau kita merasa takut, merasa nyeri itu ditekan. Ada efeknya secara psikologis. Dia jadi gembira, jadi apa, ngantuk. Tapi secara struktur anatomi otak itu merusak, khususnya memberat otak. Nah ini perlu masyarakat perlu tahu nih ya. Jadi kalau itu bahkan bisa terjadi kelumpuhan sebetulnya kalau di Apa? Kelumpuhan. Bisa lumpuh. Bisa lumpuh karena dia kan sarafnya rusak dan permanen. Oh begitu? Iya, makanya Ya kalau begitu kenapa nggak cepat-cepat dilarang Pak? kita segera. Oh gitu ya? Gimana? Bisa kelumpuhan? Narkoba nggak bisa bikin lumpuh? Jadi gini Bang, terkait dengan nitrous oxide ini apa yang disampaikan Pak Kepala Badan POM. Jadi setidaknya kalau kita verifikasi ada 3 hal yang paling berisiko ya. Ya. Tadi disampaikan hipoksia. Hipoksia itu adalah manakala otak ini kekurangan suplai oksigen secara ekstrim. Itu sel-sel otak akan mati sehingga organ otak akan rusak bisa sebagian atau seluruhnya. Artinya tidak berfungsi. Terus kemudian yang kedua terkait dengan adanya defisiensi vitamin B12 yang menjaga sistem saraf kita. Ya. Karena terjadi penurunan, maka sistem saraf kita lambat laun rusak. Ya. Rusak diawali dengan kesemutan, bertahap mati rasa, akhirnya lumpuh total semua organ gerak. Ya. Kemudian yang terkait dengan masalah jantung. Ya. Jadi orang yang menggunakan nitrous oxide ini atau whipping ini akan mengalami aritmia, yaitu ketidakteraturan ritme atau detak jantung. Ya. Lah, bagi orang yang memang kondisi jantungnya tidak baik-baik saja, ini akan menyebabkan fase yang dikatakan henti jantung atau cardiac arrest yang dapat mengakibatkan secara fatal mati mendadak. Mengakibatkan kematian. Ngomong-ngomong, pangkat Bapak Brigjen Polisi, tapi kok pengetahuannya melebihi dokter, gimana tuh? Siap, karena kami di Lebnan. Kita lagi di hot room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.